Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar Al-Islam. Materi kita adalah fikih. Tema kita hari ini adalah haji dan umroh. Haji. Secara etimologi dari bahasa Arab, haju atau qasdun artinya tujuan, maksud, atau sengaja. Secara terminologi, menuju ke Baitullah pada waktu dan tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah yang telah ditentukan syariat Islam. Sedangkan umroh dari i'tamaro yang mana artinya berkunjung ke Baitullah atau Masjidil Haram bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan memenuhi syarat tertentu dan waktunya tidak ditentukan. Syarat haji. Seseorang wajib melakukan ibadah haji jika telah memenuhi 5 syarat berikut. Yang pertama adalah Islam, kedua berakal sehat, ketiga balik telah melewati masa kanak-kanak, yang keempat merdeka, bukan budak juga bukan hamba sahaya, dan yang kelima yaitu mampu. Mampu di sini adalah sehat jasmaninya, kemudian memiliki bekal yang cukup untuk berangkat maupun yang ditinggalkan untuk keluarganya, dan terjaga keamanannya. Rukun haji. Perbuatan yang wajib dilakukan dalam berhaji jika tidak mampu diganti dengan membayar dam. Ihram, tawaf ifadah, wukuf di Arafah, sa'i, tahallul, dan tertib. Rukun umroh. Perbuatan yang wajib dilakukan dalam umroh: ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Perbedaan rukun umroh dan rukun haji yaitu di umroh tidak ada wukuf di Arafah. Wajib haji yaitu sesuatu yang wajib dikerjakan oleh jamaah haji. Jika tidak dilakukan maka harus membayar dam atau denda. Ihram dari mikot, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melempar jumroh, meninggalkan larangan, dan tawaf wada. Wajib umroh yaitu sesuatu yang wajib dikerjakan bagi mereka yang umroh. 1. Ihram dari mikot, yang kedua meninggalkan semua larangan ketika ihram. Apa saja larangan dalam haji dan umroh? Bagi laki-laki, pakaian yang berjahit, menutup kepala, dan menggunakan alas kaki yang menutup mata kaki. Sedangkan untuk yang perempuan tidak diperkenankan atau dilarang menggunakan cadar atau niqab dan menggunakan sarung tangan. Larangan untuk laki-laki maupun perempuan: 1. Memotong rambut, baik rambut kepala, rambut ketiak maupun rambut kemaluan. Tidak boleh memotong kuku, tidak boleh meminang dan melangsungkan akad pernikahan. Kemudian tidak boleh melakukan kemaksiatan, pertengkaran, dan bantah-bantahan. Tidak boleh berburu atau membunuh binatang darat yang liar dan halal untuk dimakan. Dan yang terakhir,
tidak boleh berhubungan suami istri. Lalu, apa yang boleh dilakukan ketika ihram? Yang boleh dilakukan ketika ihram, mandi. Kemudian mencuci pakaian, mengganti pakaian yang kotor dengan pakaian yang bersih, menyisir rambut, atau menggunakan kacamata. Mikot makani, batas tempat dimulainya ihram haji. Seseorang tidak boleh melewati tempat tanpa ihram terlebih dahulu. Adapun tempat itu sudah ditentukan oleh Rasul. Yang pertama adalah Makkah bagi mereka yang tempat tinggalnya di Mekah, yaitu hendaknya ihram dari rumahnya masing-masing. Kemudian Zulhulaifah, mereka yang datang dari arah Madinah. Al-Juhfah, mereka yang datang dari Syam, Mesir, dan Maroko. Qarn al-Manazil, mereka yang datang dari Wadi As-Sail. Yalamlam, mereka yang datang dari Yaman, Indonesia, dan India. Zatul Irq, yaitu mereka yang berasal dari Irak dan Masyriq. Mikot zamani, yaitu batasan waktu yang ditentukan untuk dilaksanakannya ibadah haji. Adapun mikot zamani untuk ibadah haji adalah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dan bagi yang melaksanakan haji pasti melalui tanggal 8, 9, dan 10 Zulhijjah. Adapun mikot zamani bagi mereka yang melaksanakan umroh boleh dilakukan sepanjang waktu, tetapi lebih baik dilakukan pada bulan Ramadan. Sesuai hadis, al-umratu fi Ramadana ta'dilu hajjata ma'i. Umroh pada bulan Ramadan setara dengan haji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari Hajar Aswad. Macam-macam tawaf. Tawaf kudum biasa disebut dengan tawaf kedatangan atau tawaf tahiyah, penghormatan, karena orang yang datang dari luar Makkah disyariatkan untuk menghormati Ka'bah. Yang kedua yaitu tawaf ifadah, biasa disebut dengan tawaf ziarah. Tawaf ini termasuk rukun haji. Dan yang ketiga tawaf wada, tawaf sodr atau tawaf terakhir. Ini dilakukan sebelum meninggalkan Makkah. Macam-macam haji berdasarkan cara mengerjakannya. Yang pertama yaitu berihram dengan niat haji dahulu, lalu niat umroh. Cara ini dilakukan oleh mereka yang bertempat tinggal di Makkah, disebut haji ifrad. Cara yang kedua yaitu berihram dengan meniatkan haji dan umroh secara bersamaan. Cara ini dilakukan oleh mereka yang tidak bertempat tinggal di Mekah dan tidak punya keluarga untuk ditempat tinggali di Mekah. Mereka membawa hewan ternaknya dari tanah air mereka untuk dijadikan sebagai dam nusuk, disebut haji kiron. Dan cara yang ketiga yaitu haji tamatuk. Haji tamatuk yaitu berihram dengan niat umroh dahulu, lalu niat haji. Cara ini dilakukan oleh mereka yang tidak bertempat tinggal di Mekah, tetapi mereka tidak bisa membawa hewan ternak untuk dijadikan dam nusuk dari tanah airnya, seperti kita orang-orang yang dari Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana tata cara haji tamatuk, silahkan lihat di channel kami di link yang lain. Demikian tadi pembelajaran kita tentang haji dan umroh. Semoga membawa manfaat, dan terima kasih atas perhatian dan subscribe-nya. Mari tebarkan manfaat kepada sesama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.